cawapres. Apapun deh. Gak apa-apa kalau Pak Zul mau PAN ya gak apa-apa. Saya mah mana-mana aja. Tapi 4 isu tadi saya bisa semua kok itu. Wis. Isu lingkungan orang Papua. 80% paru-paru Indonesia dan dunia ada di kami. Hei. Tadi apa cuma teriak Jateng. Hah? Apa tadi? Lampung. Apa tadi Pak? Sumatera kan? Jawa Barat. Papua mana? Hah? Papua. Ah cuma woy aja, nggak ada tagline apa-apa. Emang kacau ini. Nih. Apa? Iya, maunya tagline-nya apa nih Papua? Hah? Maju. Papua, oh ya, kalau Papua bangkit udah ada stadion ya. Yang diganti nama itu kan, ke gubernur itu kan. Papua, maju ya. Papua. Papua. Ya, jangan cuma teriak doang ya, dilaksanakan ya. Perkenalkan teman-teman, saya Muhammad Al-Gatiri dan saya dari Papua Barat ya. Jadi kalau isu soal gubernur kemarin itu bukan wilayah saya ya. Saya provinsi lain, maaf ya. Cari aman ya, cari aman. Iya Pak Zul, saya dari Papua Barat, saya dari Fakfak Papua Barat dan Pak Zul kemarin baru dari sana, iya kan, ke pesantren kita di sana. Pak Erik kapan nih Pak Erik? Pak Erik kapan ke sana Pak? Oh Abang Bahlil, beliau nggak datang kan? Ah aman lah, bisa buka aibnya lah. Saya dari Fakfak Papua Barat dan kalau tadi ada isu-isu yang dibawa oleh Pak Erik, ada 4 isu utama. Salah satunya adalah isu kesehatan, saya paling ahli juga. Jadi lingkungan saya masuk Papua, kita paru-paru dunia. Yang kedua isu kesehatan, saya kebetulan kedokteran gigi. Kok ada ketawa? Hah? Ada yang percaya? Nah ini memang ya. Bagaimana Papua mau maju, orang Papua nggak pernah dipercaya gitu. Serius, saya kedokteran gigi, saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2010. Oh iya lupa ya, PAN ya. Jurusan kedokteran gigi, saya lulus 2020 memang, 10 tahun saya kuliah. Gak apa-apa yang penting lulus kan? Yang penting lulus dong. Saya 2010 lulus 2020, 10 tahun. Itu pun lulus karena hikmah dari Covid, bisa kuliah online gitu. Iya. Dan saya jurusan kedokteran gigi tidak masalah, tidak ada yang percaya, tidak masalah gitu. Toh sekarang saya juga udah jadi stand up, saya jadi seniman gitu. Bodoh amat lah, gak ada yang percaya, saya gak buka praktek juga. Karena bahaya kalau saya buka praktek, Anda datang tidak percaya, saya cabut semua gigi ya. Tapi yang paling mengesalkan bagi saya adalah bukan tidak dipercaya sebagai kedokteran giginya, bukan. Saya tidak dipercaya dalam hal-hal lain dan ini rata-rata orang Papua alami dimanapun. Saya paling sering tidak dipercaya kalau sudah mandi. Kakak bos di belakang, paling sering itu toh? Paling sering orang tidak percaya toh? Tidak, sumpah saya ini jumlah saya mandi dengan jumlah saya makan lebih banyak saya mandi loh. Tapi tidak ada manusia yang percaya gitu. Saya waktu kuliah di UMY 2010, saya tuh kontrak sama teman-teman, ada yang dari Magelang, ada yang dari Bogor, ada yang dari Tasikmalaya gitu. Saya pernah malam minggu, saya baru habis mandi, saya masuk kamar, saya lihat wajah saya di cermin, Masya Allah saya ganteng sekali sumpah. Ketika saya keluar teman saya tanya, Mat mau kemana? Biasa bro malam mingguan, astaga mandi dulu kah? Ya kan saya baru habis mandi ya. Cuma karena saya emosi ke manusia ini, saya buka baju, buka celana, buka semua yang ada di badan, saya masuk kamar mandi ulang. Di kamar mandi saya siram air kuat-kuat, supaya manusia ini dengar saya mandi gitu. Saya keluar dari kamar mandi, itu tidak handukan. Basah-basah dari atas sampai bawah. Supaya biadab satu ini mengerti kalau orang Papua mandi ya begini gitu.
Saya berdiri di hadapan dia tuh, keluar dari kamar mandi basa-basi saya berhadapan. Bro, nah gitu dong Mat. Kalau tidak mandi paling tidak cuci muka gini loh. Bos, hei. Maksudnya apa ekspektasi kalian melihat yang berwarna kulit seperti ini masuk kamar mandi apa? Keluar kamar mandi tiba-tiba jadi jilbab kader-kader PAN putih semua gitu. Tidak, ekspektasinya apa gitu. Yang paling saya tidak suka juga adalah orang tidak percaya gitu. Ini orang-orang terlalu banyak Jawa sentris ya. PAN tolong mendorong ini gitu. Jangan Jateng mulu, betul itu. Jangan Jateng, Jabar, apapun itu. Sesekali ngomongnya Maluku gitu. Ngomongnya Papua, NTT gitu. Dikasih tahu ke kader-kadernya pengetahuan bahwa Papua itu gini loh. Ada berapa bahasa, ada berapa suku, ada berapa masyarakat yang tinggal di sana. Agamanya juga. Karena begini, saya ini namanya Muhammad Yusran Al-Katiri. Nama asli ya. Dari dengar namanya orang udah tahu saya beragama apa dong. Tapi ketika saya kuliah masih ada yang tanya. Ini bikin emosi, sumpah ini. Saya namanya Muhammad, di depannya kuliah di Universitas Muhammadiyah. Waktu ospek, ada teman saya dari Klaten ya. Klaten apa Solo? Solo kayaknya deh. Solo kayaknya deh, ada gitu. Dia nanya saya gini, Mat, sampean dari mana? Dari Papua. Oh dari Papua, Muslim. Ya alhamdulillah saya Muslim. Oh mualaf toh? Tidak, tidak kawan. Saya dari kecil sudah Muslim, dari lahir sudah Muslim. Oh sampean dari lahir sudah Muslim? Oh orang tua mualaf ya? Alhamdulillah orang tua saya juga dari lahir sudah Muslim. Kamu Muslim, orang tua juga dari kecil udah Muslim. Kakek nenek mualaf ya? Iya, kakek nenek saya mualaf, kakek nenek kau murtad, kurang ajar ya. Hah? Emosi saya. Ngapain sih, buat apa gitu loh. Ini kan efek-efek dari berpolitik yang seperti itu gitu loh. Makanya PAN, Pak Zulhas dan ini, kita jangan ngomongin itu dulu yang berempat. Itu akan terjadi kalau kita udah bersatu. Udah bersatu dulu, kalau nggak bersatu tetap aja ribut soal kesehatan. Ini bisa lockdown atau tidak, pasti pecah gitu loh. Kubu lockdown, gerbongnya gerbong ini. Kubu nggak lockdown ini, itu isu COVID kemarin kan. Udah kelihatan tuh, isu penghijauan. Wah kubu yang ini, kubu yang ini. Beda-beda. Jadi yang harus didorong bukan hanya PAN, untuk semua partai adalah persatuan. Itu dulu. Kita ngomong itu dulu tuh. Udah cocok kan cawapres? Hah? Bisa lah nanti Pak Erik jalankan itu, saya rangkul semuanya gitu untuk ayo bersatu gitu. Bisa aman lah. Iya masa orang Papua nggak pernah ya jadi wapres, capres gitu loh ya. Sesekali dong Pak Zulhas sudah pernah ke Fak-Fak dorong loh. Iya ada Pak Bahlil ya. Gak usah nanti saya aja gitu. Gak usah Pak Bahlil, saya aja. Dan alhamdulillah juga setelah saya lulus gitu, saya udah berkarir sebagai stand up komedian. Cuma yang saya mengesalkan adalah orang tidak pernah bisa membedakan komedian dari timur. Saya sampai sekarang selalu dianggap kalau tidak Ari Kriting, Abdur Arsyad. Mereka dua stand up komedian juga gitu. Selalu ketukar gitu. Saya tidak tahu, mungkin di sini orang melihat yang hitam-hitam itu dianggap kembar semua ya kayaknya. Sering sekali saya ditegur itu Abdur gitu. Ari Kriting ya, wih mamat lo ini. Saya pernah syuting film pertama saya, yaitu film Terbang Menembus Langit. Film ini tentang keluarga Tionghoa. Tidak tahu kenapa ada saya di situ, ya mungkin untuk jadi tai cicak mungkin gak tahu ya. Ketika film ini tayang di bioskop, saya syuting film kedua saya di Maluku, di Ambon. Ketika saya nonton syuting film ini, saya berusaha untuk nonton film pertama saya mau lihat acting saya gitu. Saya datang ke bioskop beli sagu corn gitu. Bukan popcorn di sini, di sana sagu ya, tetap sagu gitu loh. Sagu corn gitu. Sagu serius ini sagu ada. Kalian cuma tahu makanan-makanan di sini ya. Masuk ke bioskop, filmnya diputar, nama karakter saya di film itu adalah Mote. Film diputar, ketika saya muncul orang tertawa terbahak-bahak. Saya bilang, wah ini saya keluar lewat pintu mana nih? Pasti akan dikerumunin dong.
Film diputar, semua ceria, saya keluar. Orang-orang berdiri di depan pintu teater. Saya lewat ke orang pertama, tidak ada respon. Oke, mungkin orang ini tidak fokus nonton gitu. Ke orang kedua, malah dia pelototin saya, apa? Tidak kakak. Oh. Akhirnya orang ketiga, saya yang berinisiatif untuk tegur dia. Selamat malam kakak. Malam. Nonton film apa tadi? Terbang menembus langit. Mote lucu ya. Weh, Mote itu the best tadi. Man of the match. Saya dalam hati, itu saya loh. Kalau buta huruf saja tidak bisa baca nama, tapi kan mukanya ada gitu loh. Saya karena kecewa, saya keluar, saya pesan ojek online gitu. Yang mobil. Di Ambon udah ada, walaupun L300 ya mobilnya. Sudah ada, saya lagi tunggu. Ada orang di ujung, tiba-tiba dia lihat saya. Saya langsung mulai busungkan dada gitu. Wah, terkenal juga saya. Ini orang yang fokus nonton nih. Dia mulai merapat ke saya. Sambil merapat saya tunggu gitu. Saya cuekin dia. Tiba-tiba dia tegur. Kakak Abdur. Akhirnya saya pura-pura untuk menjadi Abdur Arsyad. Karena saya tidak mau bikin malu dia. Cuma yang kalian tidak tahu, orang timur, ini kejelekan orang timur ya. Kejelekan kakak-kakak di belakang itu ya. Ini kejelekan mereka, saya kasih tahu. Mereka kalau ketemu dengan orang yang punya profesi, mereka akan memuji orang di depan mereka dan menjelekan orang lain yang seprofesi dengan dia. Misalnya, mereka ketemu Pak Erik. Pak Erik menteri nih. Mereka akan puji habis-habisan Pak Erik sambil menjelekan Pak Julhas misalnya, menteri juga gitu. Ini kejelekan orang timur nih. Padahal ini tidak ada masalah dan akur-akur saja gitu. Nah masalahnya orang ini mengenal saya sebagai Abdur Arsyad. Saya tinggal tunggu siapa yang akan dijelekin. Ari Kriting atau Mamat Alkatiri. Ngobrol-ngobrol mulai dia tanya. Kakak Abdur kan dari NTT, yang dari Papua siapa? Perasaan saya mulai tidak enak. Mamat. Nah, kakak Abdur, saya cuma fans kakak Abdur. Saya tidak suka itu yang namanya Mamat. Gitu. Oke. Tapi saya percaya Allah Maha Adil. Ojek online saya datang. Dia teriak dari ujung, Mamat Alkatiri. Kakak Mamat. Tidak, saya Abdur. Kakak Mamat. Kakak Mamat, saya paling fans kau sekali kakak Mamat. Kakak Mamat. Saya fans kakak Mamat sekali. Makanya kemarin kalian dengar isu-isu ya, soal Ari Kriting tidak disetujui kan? Iya kan? Ketika dia nikah, dia tidak, wes aman dong, materi saya aman nih di sini nih. Tolong ya, materi tidak ada masalah nih. Aduh, saya sekarang stand up semenjak dilaporkan ke polisi waktu itu. Saya stand up sekarang ada bunyi, saya kaget gitu. Saya pernah Pak Erik dilaporkan ke polisi Pak. Tapi banyak sih kader-kader partai lain juga yang bela. Kader PAN juga bela ya waktu itu. Ari Kriting waktu itu tidak disetujui. Karena saya curiga sampai sekarang orang tua dari istrinya masih yakin Ari Kriting itu Mamat Alkatiri gitu. Ketukar terus ini hidup ini gitu. Nasib ketukar, semua ketukar gitu. Dan kemarin saya juga dengar Pak Erik selamat jadi ketua umum PSSI. Luar biasa. Saya dengar-dengar nama saya ada di bursa sekjen ya. Iya masa masih pakai yang lama, ganti dong yang baru. Katanya perubahan itu, iya perubahan itu menyeluruh gitu loh. Menyeluruh dan istiqomah gitu. Diganti aja semua, singkirin, mantap tuh. Mantap. Kakak Pange sama Kak Samara, hei. Lumayan beda ya di belakang ya. Iya, saya ini juga suka bola, sumpah. Saya ini fans bola garis keras gitu. Orang Papua tidak suka bola itu kayak orang Indonesia gak suka nasi, udah. Suka bola kita. Dan fans berat kita sudah pasti apapun pulaunya, apapun kabupatennya, pasti kita adalah fans Persipura Jayapura. Tidak usah tepuk tangan, lagi di Liga 2 sekarang ya. Bukan di Liga 1.
Lagi di Liga 2 ya. Tolong Pak Erik saya titip ya. Tidak apa-apa korup kalau menyelamatkan Persipura gitu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Gak apa-apa, kalau memang nggak bisa ya ini. Tapi tolong Liga 2-nya dijalankan biar Persipura udah urutan 1 naik lagi gitu lah. Ya, Liga 2. Pak Zulhas, kalau nggak jalankan Liga 2 kita bawa ke fak-fak aja, kurung di fak-fak ya. Tapi luar biasa. Saya tuh senang sekali teman-teman dan pada akhir ini saya mau mengucapkan selamat kepada PAN sudah menjalankan Rakornas ini. Semoga menjadi partai yang modern lah, partai yang tidak bertikai satu sama lain, itu aja harapan saya sih. Habis ini happy asmara. Saya tidak anti partai gitu, saya tidak suka dengan beberapa kebijakan partai, tapi saya tidak anti partai gitu. Jadi harus didorong, biasanya yang di depan itu aman-aman aja, yang kader dan kader itu gontokan gitu. Itu yang harus ditertibkan, seperti kita yang tertib di fak-fak Pak Zulhas sudah saksikan sendiri. Kita di fak-fak itu tidak peduli kau mau orang apa, kau mau apa gitu. Bahkan di fak-fak, Pak Zulhas mungkin udah pernah pergi di Masjid Patimburak ya. Ya, itu teman-teman masjid pertama yang dibangun ya, yang dibangun dan di apa ya, masjid sebelumnya udah ada gitu. Tapi ini yang sama-sama dibangun pertama kali. Dibangun oleh 3 agama, Islam, Kristen dan juga Katolik. Dan tidak ada masalah sampai sekarang. Di dalamnya itu sering dipakai oleh teman-teman kita yang muslim untuk melakukan ibadah, itu sholat Jumat. Di halamannya itu sering dipakai untuk yang Nasrani untuk melakukan misa Natal atau mingguan, karena gereja tuh agak harus kita ke pulau sebelah gitu. Dan tidak pernah ada masalah, masalah akan muncul kalau Idul Fitri dan juga Natal bersamaan. Nah, ini masalah ini, masalah besar ini. Yang di dalam orang sholat Id, yang di luar misa Natal kan. Ini masalah gitu. Tiba-tiba yang di dalam ceramah itu, hadirin sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wis. Cocok ya saya ya. Cocok, orang Muhammadiyah saya. Kuliahnya, organisasinya no ya. Saya tidak berorganisasi apapun gitu, bukan ini. Tapi bagus semua organisasinya. Orang ceramah, kita di dalam Idul Fitri ini, kita harus ingatkan diri kita untuk selalu tunduk. Yang di luar mulai juga, Yesus Kristus. Pusing itu semua, mana yang betul ini. Atau yang di luar kan, orang mulai misa Natal pendeta gitu. Hadirin sekalian dalam sidang Jumat Allah gitu. Cocok juga ya? Cocok ya? Semua saya cocok memang gitu. Hadapkan diri kita, angkat tangan kita, tutup mata kita. Tiba-tiba di dalam orang mulai sholat, Allahu Akbar. Semua ikut Allahu Akbar, masuk Islam semua ya. Sekian saya Muhammad Al-Ghaziri, terima kasih banyak PAN. Terima kasih Pak Erik, terima kasih Pak Zulhas dan semuanya. Bang Pasya dan lain sebagainya. Terima kasih.